Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada mentor saya, Pak Denny Andrianto, kepada coach saya, Dr. Handus Haji Sairman MSI, dan kepada penguji saya, Ferry Hardianto. Nah, baik, hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya, saya di sini memperkenalkan diri saya dulu, terlebih dahulu. Nama saya Renol Alex Sumando Semenjunta SPD, nomor NIP saya 198807242020121002. Saya kelompok 4, angkatan 3, jabatan saya sebagai alif pertama guru bahasa Indonesia golongan penata muda, dan saya ditugaskan di UPTD SMP Negeri 2 Sungai Selan. Adapun judul yang saya angkat sebagai rancangan aktualisasi saya adalah optimalisasi pembelajaran tatap muka dalam pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 8 UPTD SMP Negeri 2 Sungai Selan. Baik, latar belakang pengangkatan isu. Dengan hadirnya pandemi virus COVID-19 sangat berpengaruh sekali kepada dunia pendidikan. Nah, terutama kepada instansi sekolah yang mengharuskan siswa-siswa harus belajar di rumah melalui via daring. Namun, dengan kebijakan pemerintah, akhirnya mengeluarkan surat edaran Bupati dan surat edaran Dinas Pendidikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun, jumlah pertemuan harus dibatasi. Yang dahulunya jumlah pembelajaran itu 8-9 les, artinya ada sekitar 4-5 bidang studi mata pelajaran. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini, jumlah waktu pembelajaran hanya sekitar 3 les atau 2 bidang studi atau 2 mata pelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Identifikasi isu. Nah, dengan adanya COVID-19, maka identifikasi isu yang saya dapatkan selama saya di instansi saya bekerja, yang pertama, rendahnya kepercayaan diri siswa dalam berbicara di depan kelas. Yang kedua, kurangnya minat membaca buku non-fiksi. Yang ketiga, belum optimalnya pembelajaran tatap muka di masa pandemi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, rendahnya minat belajar pada materi teks eksposisi. Dan yang kelima, rendahnya kesadaran siswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dari identifikasi isu, saya menetapkan isunya dengan menggunakan metode APKL untuk melihat seberapa aktual isunya, seberapa problematik, kelayakan, dan layaknya. Nah, yang pertama, saya tinjau rendahnya kepercayaan diri siswa dalam bicara depan kelas. Aktualnya ada sekitar 4, problematik 4, kelayakan 4, layak 4. Maka totalnya sebanyak 12, atau skornya 12. Kurangnya minat membaca buku non-fiksi. Aktualnya 5, problematiknya 3, layaknya 4, layaknya sebanyak 5. Maka skornya sebesar 17. Belum optimalnya pembelajaran tatap muka di masa pandemi terhadap pelajaran bahasa Indonesia, dilihat dari aktualnya, skornya 5, problematik 5, kelayakan 4, dan layaknya 5. Maka skornya 18. Rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran teks eksposisi, aktualnya 4, problematiknya 4, kelayakan 3, layak 5.
dan skornya 16. Yang terakhir, rendahnya kesadaran siswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Aktualnya 4, problematik 4, layak 4, dan layak 3. Maka skornya 15. Nah, tentu dari skor yang tertinggi itu adalah belum optimalnya pembelajaran tatap muka di masa pandemi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Sehingga isu yang terpilih, mengingat skornya sangat tinggi, maka terpilihlah isunya atau penetapan isunya belum optimalnya pembelajaran tatap muka di masa pandemi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya analisis isu. Analisis permasalahan dengan metode USG. Untuk melihat permasalahan dari isu yang diangkat, maka saya dapatkan ada 3 yang menjadi permasalahannya. Pertama, dan saya uji dengan menggunakan metode USG untuk melihat seberapa urgen, seberapa pentingnya, seberapa seriusnya, dan seberapa berkembangnya jika permasalahan ini tidak diatasi. Yang pertama, rendahnya minat belajar siswa selama pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas. Urgennya skornya 4, lalu S-nya 3, dan G-nya 4, maka total skornya 11. Dan ini merupakan peringkat ketiga. Yang kedua, pengurangan waktu pembelajaran atau pembatasan waktu pembelajaran tatap muka di sekolah. U-nya 5, S-nya 4, G-nya 5, maka skornya 14. Dan ini sebagai peringkat satunya. Banyaknya jumlah kompetensi dasar yang harus dicapai. U-nya 4, S-nya 4, dan G-nya 4. Maka skornya adalah 12, ini adalah peringkat 2. Adapun perhitungan menggunakan skala liter yaitu 1, skor 1 adalah sangat kecil atau rendah pengaruhnya, 2 kecilnya pengaruhnya, 3 sedang atau cukupnya pengaruhnya, 4 besar tingginya pengaruhnya, dan 5 sangat besar tingginya pengaruhnya. Sehingga permasalahan yang paling utama dari skor yang tertinggi adalah adanya pengurangan waktu pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, inilah masalah utamanya. Nah, dari isu yang saya tetapkan tadi belum optimalnya pembelajaran tatap muka, saya lihat dampak jika tidak terselesaikan. Yang pertama, siswa mengalami penurunan pencapaian belajar. Yang kedua, tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Yang keempat, tidak terjalinnya hubungan kerjasama antara guru dengan siswa. Yang kelima, menurunnya semangat belajar siswa di rumah. Sehingga hal ini harus dipecahkan, maka gagasan pemecahan isunya yang akan saya uji nanti dan saya akan lakukan pada saat habituasi. Yang pertama, sosialisasi pelaksanaan pembelajaran non-klasikal, melakukan pembelajaran non-klasikal, membuat video pembelajaran, membuat teka-teki silang materi pembelajaran bahasa Indonesia, membuat kartu soal, melakukan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan aktualisasi. Tahapan kegiatan habituasi. Yang pertama, tahap pertama nantinya saya akan lakukan sosialisasi pelaksanaan pembelajaran non-klasikal. Tahap kedua, melakukan pembelajaran non-klasikal. Tahap yang ketiga, membuat video pembelajaran. Yang keempat, membuat teka-teki silang materi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kelima, membuat kartu soal. Yang keenam, yang terakhir adalah melakukan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan aktualisasi. Nah, yang pertama, sosialisasi pelaksanaan pembelajaran non-klasikal. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya yang saya lakukan, yang pertama adalah berkonsultasi dan meminta izin kepada mentor, kepada coach, serta menjelaskan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, berkoordinasi dengan rekan-rekan NGMP, sesama guru bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya pembelajaran non-klasikal. Yang keempat, mencari dan membagikan panduan penggunaan aplikasi seperti Zoom, Google Form, dan Google Classroom kepada siswa. Lalu hasil output yang didapatkan dari tahapan kegiatan ini, yang pertama mendapatkan izin, yang kedua panduan penggunaan aplikasi Google Form, aplikasi Zoom, dan aplikasi Google Form. Dari tahapan kegiatan ini, adapun nilai-nilai aneka yang saya terapkan adalah yang pertama akuntabilitas, yaitu kejelasan target. Yang kedua nasionalisme, menghargai komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga etika publik, menjalankan tugas dengan ramah. Yang keempat komitmen mutu,
atau kinerja yang efektif. Tahap yang kedua yang saya lakukan adalah melakukan pembelajaran non-klasikal. Tahapan-tahapan kegiatannya ada 4. Yang pertama, membuat jadwal meeting di aplikasi Zoom dan mengirim link dan ID meeting melalui WA Group kepada siswa, agar nantinya dilakukan pembelajaran secara non-klasikal. Lalu setelah itu meminta kepada siswa menandai kehadirannya pada aplikasi Google Form. Yang ketiga, menjelaskan materi pembelajaran. Dan yang keempat, melakukan evaluasi melalui Google Classroom berupa tugas atau kuis. Lalu hasil outputnya, yang pertama, meeting ID. Yang kedua adalah rekap absen. Yang ketiga, pemahaman siswa. Yang keempat adalah hasil. Dan nilai aneka yang dari tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah pertama, akuntabilitas, bertanggung jawab. Yang kedua, nasionalisme, yaitu kepentingan publik, mengutamakan kepentingan publik. Yang ketiga, etika publik, memberikan ketenangan, kenyamanan kepada siswa saat pembelajaran. Yang ketiga, komitmen mutu, yaitu orientasi pada mutu. Dan yang keempat, anti korupsi, menjalankan tugas sesuai dengan waktu. Lalu tahapan ketiga, membuat video pembelajaran. Nah, adapun tahapan-tahapan yang saya lakukan, yang pertama menentukan materi yang akan dimuat dalam video. Setelah hal itu dilakukan, lalu saya mengirimkan video kepada siswa melalui aplikasi WA Group. Setelah itu memberikan perintah untuk membuat catatan dari video pembelajaran yang saya telah kirimkan. Lalu hasil outputnya adalah video pembelajaran. Lalu nilai aneka yang terdapat dalam tahapan kegiatan yang saya lakukan, pertama akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Yang kedua, nasionalisme, yaitu melaksanakan tugas. Yang ketiga, etika publik, memberikan pelayanan. Yang keempat, komitmen mutu, berorientasi pada mutu. Tahapan selanjutnya, tahapan yang keempat, membuat teka-teki silang materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah pertama, membuat dan menyusun pertanyaan dan jawaban dalam sebuah kertas, menyusun pertanyaan dan beserta dengan jawabannya. Setelah itu mengirimkan teka-teki silang melalui aplikasi WA dan Google Classroom. Yang ketiga, meminta siswa mengisi teka-teki silang tersebut. Hasil outputnya adalah pertanyaan dan jawaban, teka-teki silang, dan hasil. Nilai aneka yang saya lakukan pada tahapan kegiatan tersebut adalah pertama, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, etika publik, berkomunikasi dengan baik, komitmen mutu, pembelajaran yang berinovasi atau berinovasi. Tahapan yang kelima adalah membuat kartu soal. Nah, tahapan kegiatan dari membuat kartu soal ini menentukan materi dan pertanyaan yang akan dibuat di kartu soal. Yang kedua, menuliskan pertanyaan di lembar yang berukuran 8 cm x 10 cm. Yang ketiga, melaminating kartu soal yang telah dibuat. Nah, setelah itu hasil outputnya berupa pertanyaan dan jawaban kartu soal. Nilai aneka dari kegiatan yang saya lakukan ini adalah pertama, nasionalisme, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, etika publik, berkomunikasi dengan sopan. Yang ketiga adalah komitmen mutu, orientasi pada mutu atau kepuasan. Dan tahapan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan aktualisasi. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama memberitahukan hasil kegiatan kepada pimpinan atau mentor. Yang kedua, berdiskusi dengan mentor mengenai hasil kegiatan yang telah saya lakukan. Dan yang terakhir, membuat laporan aktualisasi. Hasil outputnya adalah hasil analisis. Yang kedua adalah hasil aktualisasi. Dan nilai-nilai aneka yang saya lakukan dari tahapan kegiatan yang pertama, akuntabilitas, yaitu rasa tanggung jawab, nasionalisme, menjalankan tugas dengan integritas tinggi, yang tiga, etika publik, menghargai komunikasi, yang keempat, komitmen mutu atau orientasi mutu. Dari kegiatan-kegiatan tahapan yang saya lakukan, maka kontribusi yang saya lakukan tersebut terhadap visi dan misi dari sekolah adalah yang pertama, kegiatan aktualisasi memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi organisasi di sekolah, yakni terwujudnya peningkatan mutu pendidikan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etos kerja yang tinggi, berdisiplin, menguasai iptek, dan peduli terhadap lingkungan.
Dan misi organisasi poin ketiga dan keempat, yang pertama, memberdayakan semaksimal mungkin seluruh komponen sekolah dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang berwawasan lingkungan serta berkesinambungan secara terus-menerus untuk penguasaan IMTAK dan IPTEK. Dan yang terakhir, memberdayakan seluruh komponen peserta didik dengan kekuatan sosial ekonominya, mengembangkan nilai-nilai pengetahuan serta penerapan kooperasi siswa yang merupakan kekuatan sistem ekonomi rakyat agar menjadi SDM yang produktif. Demikianlah pemaparan dari rancangan aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih.